Ketemu lagi dengan Arif di Dharma Techno. Oke guys, kali ini gue ada rekomendasi buat kalian nih yang lagi butuh laptop convertible 2-in-1 dengan budget yang minim tapi punya daya tahan yang nggak masuk angin. Ini dia, Acer Travelmate Spin B3. Oke, laptop ini secara segmen harga ada di kelas entry level. Bandrol harganya cuma ada di angka 5,5 juta rupiah aja. Dan laptop ini punya beberapa aspek yang ditonjolkan, seperti fungsionalitas laptop ini yang bisa dipakai. Selain seperti laptop pada umumnya, dia juga bisa dilipat 360 derajat dan berubah fungsi menjadi sebuah tablet. Tentu aja layar laptop ini sudah touchscreen untuk menyokong pengoperasian pada saat kita posisikan di mode tablet seperti ini. Ini jadi salah satu daya tarik mengingat harganya yang terbilang murah di saat laptop-laptop lain harganya melambung karena efek kelangkaan chip. Untuk layarnya, secara resolusi termasuk rendah namun punya viewing angle yang luas banget berkat panel layarnya yang sudah menggunakan tipe IPS. Sayangnya luas layar laptop ini hanya 11,6 inci. Padahal jika kita lihat, bodi laptop ini sepertinya masih muat ditaruh layar 12 inci sampai 13,5 inci. Hal ini bikin bezel layarnya terlihat cukup tebal dan kurang enak dipandang mata saat kondisi layarnya menyala. Tapi untung aja Acer membekali kaca pelindung layar ini dengan ukuran yang lebih luas dari ukuran layarnya. Sehingga ukuran layar yang sebenarnya jadi tersamarkan saat kondisi mati. Kaca pelindungnya ini selain udah pakai kaca Corning Gorilla Glass, dia juga udah di-coating oleh lapisan antimicrobial sehingga lebih aman dari paparan kuman dan juga bakteri. Ini tentu aja benefit yang oke ya, mengingat kita akan menyentuh layarnya secara langsung saat dalam mode tablet. Terlebih di kondisi pandemi seperti ini menuntut kita untuk ekstra higienis. Kamu seharusnya udah nggak ambil pusing lagi saat laptopmu tersenggol dan jatuh dari atas meja. Sertifikasi militer MIL-STD 810G di laptop ini bisa jadi jaminannya. Meskipun mayoritas bodinya plastik, tapi tetap aja terasa solid dan juga kuat. Bagian keyboardnya juga tahan terhadap tumpahan air. Di bawahnya juga sudah dilengkapi dengan 2 buah lubang pembuangan air. Selain kuat, laptop ini juga punya concern soal privacy. Kamu nggak perlu khawatir lagi bakalan diintai orang asing via kamera webcam karena sudah dilengkapi dengan privacy cover fisik. Ketersediaan portnya juga lengkap. Kamu bakalan dapetin charging port, HDMI, USB 3.1 Gen 1 Type A, micro SD card slot, USB 3.1 Gen 1 Type C yang juga support charging, dan port LAN di sisi kiri. Sebaliknya di sisi kanan ada lubang Kensington lock anti-maling, USB 3.1 Gen 1 Type A, jack audio 3,5 mm, dan tombol power. Ada juga lampu indikator di belakang layar. Sejauh ini cukup menjanjikan ya untuk ukuran laptop 5 jutaan. Tapi apa ya, laptop ini emang sebagus itu? Sayangnya tetap aja sih ada hal yang harus dikorbankan. Ini bisa kita lihat pada sektor dapur pacunya. Prosesornya pakai Intel Celeron N4020 dengan Integrated Graphics Card Intel UHD 600. Performanya terlihat biasa-biasa aja, mengacu pada hasil benchmarknya. Jadi jangan harap ya main game berat pakai laptop ini. Tapi untuk game-game casual sih masih oke lah, selama nggak digeber berjam-jam. Soalnya sistem pendingin di laptop ini juga tipenya pasif, jadi nggak ada kipasnya. Acer mungkin terpaksa ya pilih prosesor ini dengan tujuan agar tetap bisa mematok harga yang cukup murah di tengah kelangkaan supply chip dan juga harganya yang melambung. Bahkan CEO Intel sendiri memprediksi kondisi ini bakalan bertahan selama beberapa tahun ke depan. Tapi ya udahlah, setidaknya untuk buka tutup aplikasi cukup gesit berkat tipe storage-nya yang udah SSD M.2 NVMe. Walaupun ini juga kapasitasnya kecil dan nggak sekenceng SSD NVMe lainnya. RAM-nya 4GB soldered yang nggak bisa diekspansi, jadi kita harus benar-benar selektif saat buka aplikasi secara bebarengan. Terdengar penuh keterbatasan ya untuk aspek ini. Tapi tenang aja, kalau misalkan untuk sekedar browsing, ketik-ketik, nonton film, dan hal-hal ringan lainnya sih masih sangat mumpuni. Acer Travelmate Spin B3 ini juga punya keyboard yang enak buat ngetik guys. Sayangnya nggak ada backlit-nya. Trackpad-nya walaupun termasuk kecil, namun ini nggak jadi concern gua karena laptop ini punya layar touchscreen. Nah, dengan bandrol harga 5 jutaan, apakah laptop ini layak dibeli dan kira-kira cocoknya untuk siapa? Well, kalau misalkan menurut gua, laptop ini emang sesuai namanya sih, Travelmate. Cocok untuk kamu yang butuh laptop buat nemenin perjalananmu biar nggak bosen.
Misalnya untuk nonton Netflix, YouTube, atau bahkan jadi laptop yang bisa diandelin buat ngerjain tugas-tugas ringan kalian. Tapi buat kamu yang memang mengincar aspek dapur pacu yang lebih kencang lagi tanpa butuh fungsionalitas 2-in-1, touchscreen dan tahan banting, gua rasa baiknya kamu skip laptop ini. Segitu aja dari gua, please like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.